Manjati. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai teknologi informasi di bidang kesehatan atau medis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurwayat Eka Puspayanti, NPM 221038, dan di sebelah saya. Perkenalkan, saya Nurwayat Julianti, NPM 221029, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Eka Puspayanti, NPM 221035. Perkenalkan, nama saya Eka Olamika, NPM 221032. Dan anggota kelompok kami satu yang tidak hadir yaitu Putu Pandey Krisna Wedana dengan NPM 221032. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Kita ketahui bahwa sebenarnya sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya, ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi tersebut ialah teknologi informasi atau TI yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Definisi teknologi informasi itu sendiri adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika untuk penyimpanan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi. Apa saja melalui berbagai media seperti internet, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan seperti kedokteran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya pengertian teknologi. Secara umum, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda dalam membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Sementara itu, ada juga yang mengatakan jika teknologi adalah suatu cara dalam menyelesaikan berbagai macam tugas dalam kehidupan sehari-hari dengan singkat. Maksudnya, teknologi ini bisa digambarkan kemudahan dalam menyederhanakan tugas seseorang. Penerapan teknologi biasanya digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Apabila teknologi tersebut bisa diterapkan dengan baik, maka teknologi tersebut bisa menguntungkan manusia. Akan tetapi, jika dimanfaatkan dengan buruk, bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat. Pengaruh kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan berkembang begitu pesat. Perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dari banyaknya perubahan sistem yang digunakan di rumah sakit dari zaman dahulu hingga saat ini. Secara umum, teknologi di bidang kesehatan yang mengalami perubahan begitu pesat, yaitu dalam hal penggunaan rekam medis. Rekam medis dengan berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien secara lengkap. Kemajuan teknologi lainnya yaitu adanya resep elektronik. Jika pada zaman dahulu penulisan resep secara manual yang lebih memungkinkan adanya kesalahan. Pada saat ini, resep elektronik ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pembacaan oleh pihak lain yang mengolah resep tersebut menjadi obat yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Olamika, NPM 221032. Teknologi terkini di bidang kesehatan. Berikut ini adalah beberapa teknologi terkini di bidang kesehatan, yaitu 1. Melatih. Alat ini berfungsi sebagai detektor yang mampu membedakan cairan lalat yang tidak berbahaya dengan kanker kulit, melanoma, sejenis kanker mematikan yang menyerang kulit dan memiliki bentuk mirip cairan lalat. Yang 2. Aspirin elektrik mengembangkan perangkat kesehatan canggih yang mampu melawan rasa sakit akibat migrain dan kepala. Alat tersebut
sosial dan riset di bidang kedokteran. Komputer digunakan untuk mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia, bagian dalam yang sulit dilihat. Manfaatnya adalah satu, memudahkan layanan kesehatan, yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien, yang ketiga, teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter, dan keempat, penyimpanan data pasien lebih mudah. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu hemat tempat. Penggunaan sistem informasi kesehatan pada rumah sakit dapat menghemat tempat atau ruang kerja petugas. Bila biasanya petugas memerlukan banyak tempat untuk menulis berbagai macam jenis dokumen dengan menggunakan komputer yang di dalamnya sudah terdapat simkas, petugas bisa langsung melakukannya dalam ruang lingkup yang kecil atau terbatas sekalipun. Hal tersebut dikarenakan sistem informasi kesehatan yang digunakan sudah mencantumkan berbagai jenis form dokumen yang diperlukan untuk diisi petugas medis. Yang kedua yaitu mempercepat pelayanan kepada pasien. Sistem komputerisasi rumah sakit akan mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada pasien. Petugas tidak perlu lagi repot-repot menulis identitas pasien dan dapat langsung menginput data yang diperlukan ke komputer. Yang ketiga yaitu data yang mudah diakses. Data yang tersimpan dalam sistem akan mudah diakses oleh para petugas medis di rumah sakit tersebut. Data yang diperlukan akan mudah untuk ditelusuri dalam mengetikkan keyword yang diperlukan pada kolom pencarian pada sistem informasi yang digunakan. Otomatis data akan mudah dan cepat untuk ditemukan. Yang keempat yaitu mempermudah komunikasi antara petugas medis. Petugas medis rumah sakit yang sudah menerapkan sistem informasi kesehatan tidak perlu lagi kerepotan untuk menyertakan dokumen yang diperlukan petugas lain di tempat kerja yang saling berjauhan. Yang kelima yaitu mempermudah pengecekan data. Tiap-tiap data yang diinput oleh petugas medis akan mudah untuk ditelusuri dan diperiksa. Pada umumnya sistem informasi kesehatan yang digunakan akan mendeteksi apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pengisian data yang diinputkan. Kekurangan yaitu yang pertama bergantung pada sumber listrik. Komputer yang digunakan untuk melakukan pelayanan medis otomatis akan sangat tergantung pada sumber tenaga listrik yang tersedia. Yang kedua yaitu bergantung kepada aplikasi yang digunakan. Pemilihan serta penggunaan aplikasi atau software simkas juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlunya rumah sakit untuk menggunakan sistem informasi kesehatan atau software simkas yang asli dan berlisensi yang berasal dari sumber atau pengembangan. Yang ketiga yaitu perlu pelatihan khusus dalam penggunaannya. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua petugas medis rumah sakit akrab dan familiar dengan sistem informasi kesehatan atau bahkan dengan komputer. Saya pemaparan dari saya akan dilakukan oleh Pak. Baik, selanjutnya kesimpulan. Mengingat teknologi yang kian berkembang pesat dari waktu ke waktu, tidak bisa dipungkiri jika dunia kesehatan atau medis juga membutuhkan bantuan teknologi. Penggunaan teknologi di dalam dunia kesehatan atau medis tidak hanya bisa membantu memudahkan ahli medis saja, melainkan teknologi juga bisa membantu menghemat tenaga, jauh lebih efisien, hingga meminimalisir risiko terjadinya kesalahan data. Sementara itu, bagi layanan kesehatan yang tidak menggunakan bantuan teknologi, rasanya sangat mungkin akan jauh ketinggalan dengan pelayanan kesehatan yang sudah berbasis teknologi. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan pamit. Om Santi Santi Santi.